Begitu ngecek gajinya Rian, nah loh, kok tinggal 800.000? Karena ya Dila tahu benar harusnya gajinya 2.800.000 rupiah. Kok tinggal 800.000? 2 jutanya kemana? Langsung nih Dila dalam hatinya tuh ngomong, pasti ini duitnya buat judul lagi. Makanya habis. Awas aja aku ancam dia. Aku ancam bakal bakar anak-anak. Hai kawan Nana, thank you udah klik video ini. Seorang istri yang geram sama suaminya akibat gaji yang seharusnya 2,8 juta dan hanya bersisa 800.000 aja, berakhir dengan membakar suaminya. Yang bikin viral, ternyata keduanya memiliki profesi yang sama, yaitu sebagai seorang polisi yang seharusnya memberi rasa aman pada masyarakat. Lalu apa iya semuanya hanya karena kesalahan si istri? Atau mungkin memang suami yang menyulut api? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sini-sini, Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer dulu nih. Cerita ini dibuat berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang Nona rangkum dan ceritakan kembali dalam bentuk alur cerita. Kisah ini berawal dari rumah tangga yang sedang mengalami konflik suami istri yang dialami oleh Fadilatun Nikmah yang berusia 28 tahun yang biasa dipanggil Dila dan Rian Dwi Wicaksono yang berusia 1 tahun lebih muda yaitu 27 tahun dan biasa dipanggil Rian. Awalnya pernikahan mereka nampak harmonis, bahkan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak. Harusnya rumah tangga mereka bahagia, apalagi benih-benih cinta itu sebenarnya sudah ada sejak Dila dan Rian SMA. Jadi memang Rian dan Dila tuh punya kisah cinta yang sudah bersemi dari mereka remaja ya. Dari mereka tuh belum jadi apa-apa. Sekarang kita kenalan dulu dengan Rian, yang merupakan seorang pemuda desa asal Dusun Sampong, Desa Sumberjo, Pelandaan, Jombang. Rian adalah anak kedua. Dia tumbuh menjadi sosok yang baik, pendiam, dan lugu. Sampailah ketika SMA, dia bersekolah di SMA Ploso, Jombang. Nah, disinilah dia bertemu dengan kakak kelas yang gak hanya cantik, tapi pintar dan juga aktif di kegiatan OSIS. Siapakah wanita itu? Ya siapa lagi kalau bukan Fadilatun Nikmah alias Dila. Dari situ, Rian sudah kagum dan naksir banget sama Dila. Belum lagi Dila ini bahkan bisa masuk Akpol lewat jalur prestasi. Dan akhirnya setahun kemudian Rian pun menyusul Dila belajar menjadi seorang polisi. Singkat kata, setelah keduanya sama-sama lulus dari Akpol dan bekerja jadi polisi, hubungan mereka juga sudah semakin serius nih. Dila pun dilamar oleh Rian dan mereka pun melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2021. Waktu itu pernikahan mereka cukup meriah. Setelah menikah, mereka tinggal di asrama polisi Polres Mojokerto yang gak jauh nih dari tempat mereka bertugas. Karena Bribtu Dila ya bekerjanya di Polres Mojokerto kota itu ya. Sedangkan Bribtu Rian di Polres Jombang. Akhirnya kisah cinta dari SMA yang berjuang bareng menggapai cita-cita jadi polisi dan akhirnya sama-sama jadi Bribtu lalu menikah. Kan kayak dongeng Disney ya. Tapi ternyata kisah happily ever after enggak terjadi di kisah cinta Bribtu Rian dan Bribtu Dila ini. Setelah sekitar setahunan menikah, keduanya langsung dikaruniai seorang anak. Dan ketika si anak pertama baru berusia sekitar 1 tahun, ternyata Bribtu Dila dinyatakan hamil lagi. Bahkan kali ini calon bayi mereka tuh kembar. Tapi di tengah kebahagiaan ini, hubungan Dila dan Rian tuh nggak baik-baik aja. Karena mulai diketahui kalau Bribtu Rian ini suka main judi online. Entah dari mana ini si Rian yang tadinya pendiam dan lugu jadi ikut-ikutan main judol. Entah ketularan temannya atau dia ya emang inisiatif sendiri. Mengingat sebenarnya gajinya sebagai seorang polisi tidaklah terlalu besar. Sedangkan kebutuhan mereka makin banyak apalagi kalau nanti si kembar lahir ya. Tapi namanya judol ya tentu aja sama-sama judi lainnya. Bukannya untung malahan pemainnya akan terjerat lingkaran setan. Untung dikit mau main lagi biar untungnya berlipat-lipat kan. Kalau kalah bakalan dicoba lagi siapa tahu berikutnya bisa menang. Terus saja kan gak ada habisnya. Sampai kalau kalah Bribtu Rian ini dikatakan suka kasar ke istrinya. Suka KDRT lah dia nih sama istrinya. Dan karena kebiasaan judolnya itu juga ya uang belanja mereka yang sebenarnya bisa dikatakan cukup jadinya berkurang. Ya pastinya karena digunakan untuk si judol itu. Awalnya Bribtu Dila nih diem aja mencoba menerima. Terkadang dia tuh mengingatkan suaminya untuk berhenti main judol.
Udahlah Pak, jangan main slot judol lagi ya. Sebentar lagi kan anak kembar kita lahir. Mending uangnya ditabung untuk lahiran nanti. Abis itu juga pasti kebutuhan kita bertambah. Belum lagi harus bayar si Mbak. Tapi dibilangin begitu sama istrinya, ternyata Rian nih bukannya berhenti, malah nggak ada kapoknya. Seringlah mereka berdua ini cekcok, ribut gitu. Bahkan dikatakan untuk menutupi hutang judol dan biaya hidup, mereka ini harus menjual mobil. Akhirnya anak kedua dan ketiga mereka lahir nih. Tentu Dila yang punya anak batita dan baru melahirkan dua anak kembar harusnya butuh support dari keluarga terutama suaminya. Entah kalau di rumah gimana ya, tapi kalau di luar rumah ternyata kelakuan Rian sama aja, masih suka main slot gitu ya. Nggak tahu kalau di rumah tuh bantuin atau enggak. Hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 itu menjadi penguat kecurigaan Dila. Dila yang baru 2 minggu kembali bekerja sebagai polwan setelah beberapa bulan cuti melahirkan, di hari itu sekitar jam 9 pagi, dia tuh berniat mengambil gaji ke-13 dirinya dan suaminya. Dia tuh mikir lumayan nih kalau digabungin lebih dari 5 juta, bisa untuk menambah pembayaran kebutuhan sehari-hari mereka. Tapi pas dicek gajinya, oh aman. Begitu ngecek gajinya Rian, nah loh kok tinggal 800 ribu? Karena ya Dila tahu benar harusnya gajinya 2.800.000 rupiah. Kok tinggal 800 ribu? 2 jutanya kemana? Langsung nih Dila dalam hatinya tuh ngomong, pasti ini duitnya buat judul lagi. Makanya habis, awas aja aku ancam dia, aku ancam bakal bakar anak-anak. Entah dari mana itu Dila punya pikiran kesambet setan kayak gitu. Tapi setelah hatinya panas dan otaknya bertanya-tanya, langsung Dila nih telepon Rian. Pah, kok gaji ke-13 Papa tinggal 800 ribu? Kemana yang 2 juta? Kok hilang, Pah? Nggak dapetin jawaban yang memuaskan, Bribtu Dila nih ya yang lagi kesel nggak main-main. Beneran aja itu dia beli bensin yang ditaruh di botol air mineral kemasan pas dia jalan pulang dari ATM tadi. Pas sampai rumah, Dila langsung naruh itu botol berisi bensin itu ya di sebuah lemari di depan teras rumahnya. Lalu dia fotoin dan dia WA ke Rian. Kurang lebih isi WA-nya tuh, Pah cepetan pulang, kalau nggak pulang sekarang semua anak-anak kita akan aku bakar. Siapa yang nggak panik kan diancam anak-anaknya mau dibakar. Langsung tuh si Bribtu Rian kucuk-kucuk yang entah dari mana bergegas pulang. Sedangkan di rumah Dila menyuruh ART-nya yang bernama Marfuah untuk mengajak ketiga anaknya main keluar rumah. Sampailah ini Bribtu Rian di rumah dinas mereka dan langsung Bribtu Dila tuh nyuruh Rian untuk mengganti pakaiannya dengan kaos lengan pendek dan celana pendek. Nah, dia tuh mengunci pintu rumahnya. Disinilah perdebatan sengit pastinya langsung terjadi. Di mana Dila yakin kalau uang gaji ke-13 itu digunakan Rian untuk judol. Yang mana gak ada kapok-kapoknya padahal anak kedua dan ketiga mereka sudah lahir. Ribut-ribut gak kelar-kelar tuh sampai mereka ini udah di garasi. Di situ Dila yang merupakan seorang polisi bisa memborgol tangan kirinya Rian di tangga lipat dengan posisi terduduk di bawah. Jadi si Rian duduk ya. Saat itu Bribtu Rian mulai terdiam karena sadar dia tuh salah dan emosi istrinya ini sedang memuncak. Dengan penuh amarah, Dila yang juga langsung mengguyur si Rian ini dengan bensin di sekujur tubuhnya. Belum lagi Dila yang sedang kalut juga membakar sehelai tisu di tangannya. Dia minta Rian untuk memperhatikannya dan meyakinkan Rian kalau dia tuh nggak main-main dengan ucapannya. Kalau dia tuh benar-benar kesel sama si Rian yang terus melakukan kesalahan yang sama dengan main judi online. Dila pun bilang gini, ini loh yang lihatin iki, dan mengacungkan tisu yang dia bakar. Karena tisu itu terbakar dan mulai menjalar ke tangannya Dila, dan spontan Dila itu melempar tisu itu dan mengenai tubuhnya Rian. Ya sontak aja itu kan langsung membakar dengan cepat tubuhnya Rian ya. Wong badannya udah disiram sama bensin kan. Sama-sama kaget Bribtu Rian dan Dila dengan kejadian itu ya. Rian pun langsung berteriak nih kepanasan meminta tolong. Tolong, panas, panas, tolong. Dila yang gak nyangka aksinya akan membuat suaminya terbakar dengan hebat pun dia juga berusaha menolong Rian sampai ada bekas luka bakar juga di tangannya. Dila juga berteriak meminta pertolongan. Di sini Rian juga berusaha untuk keluar garasi, tapi susah karena kan dia tuh diborgol ke tangga lipat ya. Belum lagi ada juga nih mobil yang terparkir di garasi. Kebetulan ada Bribka Alfian lagi lewat. Nah, dia itu merupakan kawan kerja sekaligus tetangga mereka yang mendengar teriakan minta tolong Rian dan Dila. Langsung aja kan dia berusaha untuk memadamkan api yang sudah membakar tubuhnya Rian.
Rian yang tubuhnya sudah penuh luka bakar langsung dilarikan ke ICU RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sayangnya akibat dari insiden tersebut, Bribtu Rian menderita 96% luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak kebayangkan itu parahnya kayak apa. Dokter bersama dengan jajarannya berusaha untuk menyelamatkan nyawanya yang sudah kritis saat di rumah sakit. Dila pun terus meratapi perbuatannya dan terus mengucapkan maaf pada suaminya atas ya apa yang dia lakukan itu. Dia tuh benar-benar gak nyangka yang niatnya hanya mengancam dan menggertak suaminya untuk gak kembali main judi online malah berakhir tragis kayak gini. Setelah menjalani perawatan medis, ternyata perkembangan kondisi Rian ini bukannya semakin membaik, tapi semakin memburuk dan harus segera dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Seperti yang Nona sempat ceritain kejadian yang sama kayak gini ya, penanganan korban luka bakar yang hampir sekujur tubuh itu tuh gak gampang. Hanya rumah sakit besar yang memiliki fasilitas untuk penanganannya. Sayangnya kondisi Bribtu Rian ini benar-benar nggak memungkinkan. Kalau dipindahkan nanti di dalam perjalanannya pun ini tuh riskan banget, penuh resiko. Jadilah itu dia ditunggu kan, semoga bisa membaik. Tapi takdir berkata lain. Tepat di hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 12.55 waktu setempat, Bribtu Rian menghembuskan nafas terakhirnya. Dan hari itu juga Bribtu Rian langsung dibawa ke rumah orang tuanya yang berada di Kecamatan Pelandaan, Jombang untuk dimakamkan. Saat ini, Bribtu Fadilatun Nikmah masih dalam proses penyelidikan. Yang pasti, dia dijerat dengan pasal kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tetapi, tadi ada botol bensin yang sebelumnya sudah dia beli, yang bisa jadi indikasi ini adalah pengeksekusian berencana. Dan apabila terbukti, tentu ancaman hukumannya bisa 20 tahun penjara atau hukuman mati ya. Kondisi mental dan kejiwaan dari Dila ini juga masih terus diperiksa ya, karena adanya indikasi Dila mengalami baby blues, di mana dia tuh merasa perasaan sedih yang tiba-tiba, mudah marah, kelelahan yang berlebihan, perubahan nafsu makan, sulit tidur, dan suasana hati yang gak stabil. Tapi biasanya baby blues ini hanya dialami beberapa minggu setelah melahirkan bayi, dan seharusnya kalau dapat ditangani segera, depresinya masih termasuk ringan. Namun, kalau tidak tertangani dan berkelanjutan, bisa jadi ini adalah postpartum depression, di mana tingkat depresi ini jadi lebih berat dan membuat penderitanya merasa tekanan yang lebih besar. Hal ini masih terus diselidiki ya. Tapi sih ya, ini menurut Nona mungkin aja bisa terjadi kalau semua cerita ini benar. Si suami suka judol, akhirnya kalau kalah marah-marah dan KDRT. Sedangkan si istri, anak pertamanya nih masih 2 tahun, punya anak lagi kembar pula, juga baru 4 bulan. Kebayang gak sih seriwe apa itu hidupnya Bribtu Fadil kan? Belum lagi, dia juga kan baru banget masuk kerja ya. Kayak double-double itu bebannya. Dan orang terdekatnya bukan ngedukung dia, malah nambahin masalah dengan hutang dari judul ini. Uang belanjanya kurang, padahal dia yang bikin anak. Gimana kan? Puyeng itu. Bukannya disupport, istrinya dibawa ke dokter, mungkin uang makan aja kan jadi terbatas dengan hasil pemasukan yang gak besar, dipotong lagi buat hal yang kayak judi loh, judi yang gak ada gitu kan benernya. Nah, mumpung lagi cerita tentang KDRT dalam rumah tangga yang kayaknya bikin, gara-gara gaji ke-13 suaminya bisa dibakar. Ternyata beberapa tahun lalu ada juga kasus yang bikin, gimana? Karena ada seorang suami yang ngebelek perut istrinya yang lagi hamil karena handphone si istri sekarang dipakein password. Udah gila kan? Gimana ceritanya Nona? Sini Nona ceritain. Eits, sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like dan share cerita ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat subscribe channel Nona, biar Nona makin semangat berbagi ceritanya. Oke? Rumah tangga Erni Susanti dan Romi Setriawan awalnya berjalan baik-baik aja. Mereka berdua hidup bahagia walaupun ekonomi hasil dari berdagang di pasar bisa dikatakan tidak berlebih. Romi dan Erni tinggal di sebuah rumah sederhana di Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Mereka juga telah dikaruniai 1 anak perempuan. Gak ada sesuatu yang wah dari kehidupan keluarga Romi dan Erni. Tapi suatu saat mereka nih cekcok, bertengkar
bertengkar terus-menerus, sampai Romi dikatakan memilih pisah ranjang. Romi pun pergi dari rumah itu. Dan singkat kata, ternyata Ernie nih malah hamil anak keduanya. Dan disinilah Romi memutuskan untuk rujuk dan kembali ke rumah. Sekembalinya Romi, ternyata rumah tangga mereka juga nggak kembali harmonis seperti dulu. Setiap diajak ngobrol, Ernie ini seperti memilih untuk menghindar gitu. Bahkan kadang Ernie ini melengos. Romi ditinggalkannya begitu aja gitu dan Ernie malah masuk ke kamar tidur. Sudah sekitar 4 bulan Ernie seperti itu. Romi yang sebenarnya mau mengajak bicara baik-baik pun jadi bingung. Kenapa istrinya seperti itu? Maunya gimana? Dan dia juga nggak tahu harus cari informasi dari mana. Salah satu akal Romi untuk mengetahui informasi tentang istrinya adalah melalui handphone yang suka digunakan Ernie. Dalam pikirannya, mungkin dia bisa dapat suatu petunjuk dari sana. Tapi ternyata handphone itu sekarang ada kata sandinya alias passwordnya. Nggak seperti sebelum-sebelumnya, Ernie tuh nggak pernah memasang password di handphonenya. Romi akhirnya bertanya sama Ernie, apa sih passwordnya handphone Ernie ini? Tapi di sini lagi-lagi Ernie malah menghindar. Dia nggak ngasih tahu apa password handphonenya ke si Romi. Romi yang melihat Ernie sering menatap layar handphonenya tapi nggak juga memberitahukan passwordnya, jadi makin curiga. Jangan-jangan ini si Ernie selingkuh. Jangan-jangan ada yang ditutupin sama Ernie. Karena nggak kunjung mendapatkan jawaban, Romi pun akhirnya kehilangan kesabaran. Entah apa yang ada di pikiran Romi saat itu. Di hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekitar pukul 1:30 siang saat Ernie sedang tertidur di kamarnya, Romi ini malah pergi ke tetangganya untuk meminjam parang yang panjangnya sekitar 40 cm. Romi ini bilang sama tetangganya kalau dia itu mau mengupas kelapa. Tetangganya yang nggak punya pikiran buruk sama sekali, makanya dia tuh ya udah bolehin si Romi itu minjem parangnya dia. Tapi setibanya di rumah, Romi ini tanpa babi bu langsung menghampiri Ernie di kamarnya dan tas digorok gitu dong si lehernya si Ernie. Dan ini menurut pengakuannya Romi ya, di saat sakaratul maut itu Ernie tuh sempet unjuk-unjuk perutnya yang mengisyaratkan tuh anak kita, selamatkan anak kita. Dan apa yang dilakukan oleh si Romi ini? Bawa Ernie ke rumah sakit, ngeraung-raung tanda kalau dia tuh nyesel udah gituin si Ernie. Enggak. Si Romi ini malah ngebelek perutnya Ernie yang saat itu kandungannya sudah masuk 8 bulan. Beneran dir, sesar mandiri ini si Romi pakai parang lagi. Gak habis thinking kan? Dan bayi yang diambil paksa itu ternyata selamat loh dir. Lalu apa yang dilakukan Romi? Dengan gilanya dia ini bawa bayi itu ke dekat jendela lalu diangin-anginin. Kayak, gimana? Tapi beneran ini dir ya, ini bukan karangan Nona, ini beneran kejadian. Bayi laki-laki yang baru lahir itu pastikan menangis keras gitu ya. Dan si Romi pun sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Dia ngumpetin itu parang di balik selimut. Langsung aja nih dia melarikan diri. Tapi sebelum kabur, Romi ini sempat bilang ke tetangganya kalau dia tuh ninggalin bayi yang baru keluar dari perutnya Ernie. Dan tetangga yang mendengar tangisan bayi dari rumah Romi pun langsung berdatangan. Mereka terkejut, ada bayi merah yang benar-benar baru lahir tergeletak begitu aja di dekat jendela. Dan yang bikin lebih shock, di dalam kamar itu ada Ernie yang sudah enggak bernyawa dengan kondisi yang benar-benar miris. Kebayangkan dir, leher udah dan perutnya juga udah nganga gitu. Serem banget kan? Bayi mungil itu berhasil selamat dan hidup, tapi kondisinya juga memprihatinkan. Keluar secara paksa gitu kan. Dan akhirnya dia itu dibawa ke rumah sakit Bayangkara oleh warga setempat. Romi yang sempat kabur akhirnya bisa ditangkap oleh polisi. Masa tuh sempat mau menghakimi Romi, tapi Romi ini keburu dikirim ke kantor polisi. Dan dalam pengakuannya, Romi mengatakan nggak ada masalah rumah tangga yang cukup serius antara dirinya dan si Ernie. Mereka tuh juga terlihat harmonis. Banyak foto kemesraan dari saat pacaran sampai memiliki buah hati yang diposting di akunnya Ernie. Tapi hanya karena alasan Romi nggak suka handphone Ernie pakai password dan dia curiga Ernie ini selingkuh, dia bisa melakukan perbuatan yang keji banget kayak gitu. Awalnya Romi ini dihukum 15 tahun penjara, tapi di tingkat kasasi Romi dihukum penjara seumur hidup. Seumur hidup di sini bukan berarti sampai dia meninggal ya, tetapi 20 tahun lamanya.
Duh, Romi kok bisa ya ada orang yang melakukan hal kayak gini? Entah jadi mukjizat atau sebuah peruntungan menimpa sang anak kan. Dia memang berhasil hidup, tapi dia dipaksa lahir dari ibu yang dihabisi oleh bapaknya sendiri. Oke, sekian dua kisah yang dalam rumah tangga kok bisa ada-ada aja gitu. Emosi yang berlebihan pastinya malah membuat petaka. Bukan cuma kehilangan sosok pasangan, tapi mereka juga meninggalkan anak-anaknya. Seperti kasusnya Bribtu Dila yang di awal tadi ya. Sekarang dia itu bahkan harus menyusui ketiga buah hatinya dalam tahanan sambil menunggu kasusnya diselidiki. Sedangkan anak-anak Romi dan Erni tentu ibu mereka jadi korban dan ayah mereka di penjara seumur hidup. Gimanakah nasib anak-anak ini kan? Kasian banget gitu loh. Gimana menurut kawan Nona kasus kali ini? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye! La 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 la